Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Setelah tadi kita absen ya, kehadiran teman-teman antum semua yang ada di kelas hari ini, yang masuk ada 2 orang. Tadi mendadak orang tuanya Andi dan Willy nge-WA katanya mereka lagi sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bareng-bareng doain yuk teman-teman kamu yang gak sekolah hari ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan kesempatan yang baik agar dapat berkumpul belajar bersama kita lagi di kelas ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak ingin mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira apakah kamu udah melaksanakan yang namanya menghormati pada orang tua kamu gak di rumah? Atau enggak, cara apa sih yang kamu lakuin agar kamu tuh menghormati guru kamu di sekolah? Kenapa kami mulai pertanyaan dengan seperti itu? Karena materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai tentang menghormati guru dan orang tua. Kenapa guru dan orang tua? Karena kalau kamu lagi berada di sekolah, pasti kamu lagi di sekolah dan menjadi seorang siswa, maka kamu orang tuanya itu ya guru kamu di sini. Dan ketika kamu sedang di rumah, orang tua kandung kamu lah ayah dan ibu kamu yang menjadi orang tua. Nah, pembelajaran hari ini tadi aku mulai dengan pertanyaan demikian. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Apa coba? Hal apa sih yang itu tuh adalah sebuah sikap kita menghormati orang tua atau guru? Iya, Rina? Betul. Pernah. Yang pertama itu adalah kita di sekolah ya, disiplin, menghormati guru, tidak berisik, dan senantiasa semangat ketika belajar di sekolah. Apalagi? Iya, betul tadi yang disampaikan oleh Rina. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Edo, kenapa? Oh, kalau menambahkan yang di rumah boleh, bagus, percaya diri kamu ya. Apa? Kalau di rumah? Iya, yang pertama kita bisa menghormati orang tua dengan cara betul menyayangi, membantu pekerjaan orang tua, apalagi tidak mengeluh dan tidak banyak permintaan pada orang tua. Sebenarnya banyak permintaan atau kita menginginkan sesuatu dan bilang pada orang tua tuh sah-sah aja, boleh-boleh aja. Akan tetapi kita harus tahu waktu, tahu tempat, dan tahu keadaan. Bagaimana keadaan orang tua kamu di rumah? Mungkin orang tua kamu di rumah keadaannya ekonominya sedang tidak ada, atau sedang kurang, atau sedang tidak ada, maka kamu jangan memaksa, jangan marah-marah sampai kamu meninggikan nada atau suara pada orang tua. Itu juga boleh ya. Kita sebagai anak yang baik, anak yang soleh, jangan melakukan demikian. Kemudian kita langsung aja ya, ada salah satu ibrah. Ada yang masih ingat apa itu ibrah? Ya, kemarin kita udah belajar tentang ibrah. Apa ya coba itu ibrah? Ya, Rina lagi? Ya, betul. Ibrah adalah pelajaran, teladan yang dapat kita ambil dari orang-orang terdahulu yang dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita di zaman sekarang. Itu adalah salah satu cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu adalah ada salah seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab, kemudian menanyakan, "Wahai Umar, apakah aku sudah berbakti kepada orang tua?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab dengan lantang, juga dengan begitu yakin. Umar bin Khattab menjawab, "Belum, bahkan tidak. Kamu tidak sedikit pun berbakti, atau bahkan bahasa kita sekarang tuh mungkin ya balas budi akan setiap kebaikan yang telah orang tua kamu lakukan pada kamu sedari kecil." Kemudian laki-laki tadi bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, kenapa saya disebut belum berbakti atau bahkan balas budi pada orang tua saya? Padahal apapun kebutuhan ibu saya penuhi. Apapun keinginan orang tua saya coba ikhtiarkan agar orang tua saya dapat mendapatkannya. Kenapa saya mesti belum disebut orang anak yang berbakti atau anak yang balas budi pada orang tua?" Umar kemudian menjawab kembali bahwasanya kamu sampai kapanpun tidak akan dapat membalas kebaikan kedua orang tua kamu. Karena apa? Dari mulai ibu kamu mengandung sampai kamu sebesar ini pun itu berbagai banyak perjuangan, pengorbanan yang orang tua kamu lakukan agar kamu dapat hidup seperti ini. Ya, nyawa kamu itu kan sama orang tua kamu tuh dari kecil dipertaruhkan. Dari saat dia melahirkan, bahkan sampai mengandung pun orang tua kamu, bahwa orang tuamu begitu sayang pada kamu dari kecil, mendidik kamu, merawat kamu,
menyayangi kamu dan ingin selalu melihat anaknya bahagia, tersenyum dan sebagainya. Jadi kurang lebih perkataan Umar itu seperti itu ya. Jadi sampai kapanpun kita tidak bisa membalas kebaikan atau budi orang tua kita. Ya karena apa? Karena emang kasih sayang orang tua tuh sepanjang masa tidak akan pernah terbalaskan oleh apapun, meskipun dengan material, uang, nominal, benda, harta atau apapun itu tidak, itu hanya seberapa kecil kita memberikan kebaikan pada orang tua ketimbang orang tua yang mendidik kita sejak kecil ya. Lantas bagaimana cara kita dapat menghormati orang tua atau memberikan kebaikan pada orang tua di rumah ataupun guru di sekolah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Nah, antum semua di sini bawa Al-Quran kan? Ya, silakan coba dibuka dulu Al-Qur'annya, kita bahas bareng-bareng Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Betul. Silakan dibaca Arina. Artinya saja. Ya. Yang mendengarkan ya. Iya, itu benar. Dia itu di ayat Al-Isra ayat 23 kurang lebih Allah menyebutkan yang dua poin ya. Yang pertama, jangan kamu menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Ya, kamu menyembah, minta pertolongan, meminta ampunan itu kepada selain Allah. Sedangkan kita sebagai muslim yang baik hanyalah punya satu Tuhan, yaitu Allah. Ilallah, kecuali Allah, hanya Allah saja yang dapat kita sembah, satu-satunya zat yang dapat layak kita semua minta pertolongan dan minta penjagaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertama tadi apa? Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua apa lagi? Ya, yang kedua kamu harus menyayangi orang tua kamu, menghormati orang tua kamu. Jadi perintah menghormati orang tua, menyayangi orang tua itu bukan suruh panggil, bukan suruh guru-guru di sini atau bukan suruh tetangga kamu, tapi langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi orang tua kamu. Lihat di paragraf selanjutnya itu Allah menyebutkan bahkan kamu jangan sampai mengucapkan kata ah. Loh, kok gak boleh mengucapkan kata ah? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu lebih kamu jangan sampai menyakiti hati orang tua kamu. Karena orang tua tuh mainnya perasaan, khawatir, cemas, main perasaan, sedih, kecewa dan sebagainya. Jangan sampai kamu menyakiti orang tua kamu meskipun dengan ucapan ringan ah. Biasanya nih, coba apa? Kata-kata A sering kamu keluarin kalau kamu lagi ngapain? Iya, main game, nonton TV, atau belajar, atau main sama adik. Tiba-tiba orang tua minta tolong atau minta bantuan pada kamu, minta suatu hal. Biasanya anak zaman sekarang tuh gimana? Coba bilang, ah bu nanti aja tanggung nih lagi main, atau ah bu lagi nonton TV nih tanggung. Gitu kan? Ya, kebanyakan anak-anak seperti itu. Bapak tidak bilang semua seperti itu ya, tapi rata-rata kebanyakan. Tapi mudah-mudahan apa doain sih semua anak-anak yang di sini semuanya soleh-solehah, terus sayang patuh pada orang tua meskipun sedang disuruh atau minta tolong sama orang tua ya. Masa kita diminta tolong minta bantuan sama orang tua aja gak mau ya, harus mau ya. Apapun prioritaskan orang tua, jangan sampai membuat mereka sedih atau kecewa. Coba deh kamu bayangin kalau kamu nih minta tolong sama orang lain, sama teman kamu deh minta tolong, terus teman kamu nolak, mau itu bahasanya halus, mau itu bahasanya kasar ataupun sedikit frontal, kira-kira kamu bakal gimana? Sedih kan? Kecewa kan? Marah? Iya, begitu juga orang tua kamu. Jangan sampai kamu lukai hati orang tua kamu, jangan sampai kamu sakiti orang tua kamu dengan kata-kata meskipun kata-kata A. Oke, selanjutnya di ayat 24 ada yang mau baca? Silakan, ada? Oke, silakan Aldi. Kemudian di ayat 24 selanjutnya Allah menjelaskan ya bahwasanya kita harus merendahkan diri di hadapan orang tua. Maksudnya rendah diri gimana Pak? Maksudnya kita merendahkan diri di hadapan orang tua, harus selalu lemah lembut, sopan santun dan selalu menyayangi orang tua. Jangan sampai kamu bicara pada orang tua kamu itu dengan nada yang tinggi, nada-nada memarahi. Jangan sampai kamu bicara pada orang tua itu lemah lembut, sopan santun. Jangan sampai kamu marah ataupun nadanya terdengar tinggi, karena agak sopan itu bisa menyakiti hati orang tua. Kembali pada jangan sampai menyakiti hati orang tua. Jadi maksudnya apa sih? Quran surat Al-Isra ayat 24 ini Allah berfirman itu tuh maksudnya apa? Ya,
Jadi perintahnya orang tua, menghormati orang tua dan selalu memprioritaskan orang tua itu adalah perintah dari Allah langsung, bukan kata guru, bukan kata teman, tetangga ataupun siapapun, tapi dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi kamu harus terus menyayangi, menjaga selagi masih ada, karena tidak sedikit ya teman-teman semua, anak-anak papa, tidak sedikit teman-teman kita yang orang tuanya sudah tidak ada, yang orang tuanya sudah meninggal. Kira-kira kalau orang tua sudah tidak ada, siapa lagi yang memanggil nama kita, siapa lagi yang menyayangi kita, siapa lagi yang menjaga kita, siapa lagi yang merawat kita, dan lain sebagainya. Siapa? Kita akan bisa kehilangan ketika orang tua kita sudah tidak ada. Jadi selagi masih ada orang tua kamu bersama kamu, dekat dengan kamu, bersyukur pada Allah, sayangi mereka, jaga mereka. Jangan sampai kamu jadi anak-anak, kalau bahasa zaman anak sekarang tuh durhaka. Seperti siapa tuh? Cerita legenda siapa? Ya paling kundang, jangan seperti dia. Tapi gak akan dikutuk kok, itu cuma cerita aja ya. Nah jadi gitu, jangan sampai kau melawan ataupun melakukan hal-hal yang tidak disenangi orang tua. Karena perintah menyayangi dan menghormati orang tua itu langsung dari perintah Allah lewat Quran surat Al-Isra ayat 24. Tadi setelah jangan menyekutukan Allah, Allah menyebutkan harus menghormati, menyayangi orang tua. Kemudian jangan bilang dan harus merendahkan diri dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, sopan santun depan orang tua. Selagi masih ada, harus terus sayangi. Bersyukurlah pada Allah, Allah masih hadirkan malaikat tak bersayap. Kalau orang-orang lama sekarang tuh bilang, ya orang tua kamu gitu jagain kamu sampai sekarang, mereka bagikan malaikat. Mereka gak pernah meminta apapun, gak pernah meminta nominal berapapun, berbarang benda apapun atau harta apapun, selain melihat kamu menjadi anak-anak yang akhlaknya baik, soleh-solehah. Karena cara kita agar kita dapat membalas budi atau membalas kebaikan tuh salah satunya dengan buat orang tua banget, tapi bukan dengan prestasi apapun yang jauh-jauh deh. Dari hal terkecil dulu, misalkan apa coba? Apa? Kalian tahu? Ya, akhlaknya baik, sholatnya tidak bolong-bolong, ataupun terus beriman, bertakwa, beribadah pada Allah. Orang tua itu juga udah cukup bangga kalau tahu kalau misalkan kamu akhlaknya baik, dan apalagi tadi teh, iya, ibadahnya bagus ke Allah gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh cari apa ya biar bisa saya buat orang tua banget. Jangan jauh-jauh dulu lakuin hal-hal yang berat-berat, yang susah-susah, yang belum kamu bisa lakuin. Lakuin dulu aja, kamu jadi anak yang soleh, anak yang baik, ibadahnya gak pernah telat atau bolong-bolong, pasti orang tua kamu bangga. Iya gitu aja teman-teman, pembelajaran hari ini. Ada yang mau tanyakan? Gimana? Kalau orang tua nyuruh kita berbuat jelek, ya jangan. Emang kita harus patuh, taat pada orang tua, tapi tidak dengan suruhan orang tua yang kita tuh dapat melanggar ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misal, maaf ya, contoh, tapi mungkin gak akan ada dari orang tua yang melakukan seperti ini. Nah kamu udah jangan sholat aja, kerja aja. Kamu jangan sholat, kerja aja misalnya, gak akan ada kayak gitu. Dan kalau misalkan orang tua pun ada hal yang berlaku demikian, jangan kamu turutin. Karena kalau orang tua pun yang menyuruh kita melakukan kemaksiatan atau kejahatan, jangan dilakukan, jangan diturutin. Kita harus melaksanakan apa-apa yang disuruh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita meskipun itu kan orang tua saya suruh, bukan seperti itu maksudnya. Kita udah dewasa, tahu mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Jadi harus bisa membedakan mana yang harus diturutin, mana yang harus dijauhin, mana harus dikerjakan, mana harus ditinggalkan. Seperti itu ya. Ada yang menanyakan? Oke. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sekarang kamu nanti udah bel, boleh langsung turun untuk melakukan pelajaran PJOK dengan Pak Budi ya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak doakan mudah-mudahan kamu semua jadi anak soleh-solehah, anak berbakti pada orang tua, tidak membuat orang tua kecewa, dan selalu bisa membanggakan orang tua. Ingat, selalu saya pada orang tua, jangan buat mereka kecewa, apalagi buat mereka marah. Terus sayang sama Allah, karena apa? Di hadis disebutkan ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi harus terus sayang pada orang tua ya. Oke, dah. Assalamualaikum.